baik ya penuturan buku memahami AI ini yang ditulis oleh Bapak Agus Sudibyo. Saya kira buku ini penting untuk disimak bagi siapapun yang ingin mengetahui bagaimana AI, terutama dari sisi etiknya gitu. Dan ini sesuai dengan program dan juga semangat dari Kementerian Komunikasi dan Digital, bagaimana AI ini bisa bertumbuh terus ya, diadopsi. Namun demikian, kita coba minimalkan risikonya, kita maksimalkan manfaatnya, dan karena itu panduan etik menjadi sangat penting di sini. Ya, adopsi AI ini kan ada tingkatan-tingkatannya ya. Ada yang di level industri, ada yang di level akademisi gitu atau akademik ya. Ada juga yang di level pengguna umum gitu. Nah, pengenalan AI ini kita lakukan juga secara bertahap dan kita masukkan ke dalam program literasi digital yang selama ini diampu oleh Kementerian Komunikasi dan Digital. Nah, di literasi digital itu juga ada tingkatan-tingkatannya, dari yang basic sekali tentang bagaimana mengenal piramida digital atau berinteraksi di dunia digital, sampai dengan kita mendidik talent ya, digital talent. Nah, ini yang paling penting saya kira, karena digital talent ini salah satu elemen kunci untuk meningkatkan pertumbuhan ekonomi digital kita. Jadi semakin banyak mereka yang terlibat di dalam industri digital, maka pertumbuhan yang kita harapkan bisa membantu ataupun mendorong pertumbuhan ekonomi nasional secara keseluruhan 8% itu mudah-mudahan bisa tercapai ya, bisa tercapai. Karena kalau dilakukan dengan biasa-biasa saja pertumbuhan ekonomi ini tanpa ada dorongan dari ekonomi digital, saya kira pertumbuhan 8% itu mungkin lebih lambat gitu ya. Tapi dengan bantuan teknologi mungkin kita bisa percepat. 97% ya, kita harapkan 97% itu sebetulnya sudah hampir semua ya. 90% wilayah pemukiman loh ya, karena ada juga daerah di Nusantara kita ini yang tidak dihuni gitu, sehingga mungkin di sana nggak ada sinyalnya, karena tidak ada yang menggunakan. Tapi pada umumnya 97% wilayah pemukiman itu sudah tercover oleh konektivitas. Nah, kita bergerak sekarang ke arah pemantapan kualitasnya, pemantapan kualitas konektivitas yang ada. Nah, itulah yang kita sebut sebagai meaningful connectivity, gitu. Konektivitas yang punya makna, berdampak kepada kehidupan sosial, ekonomi, budaya masyarakat Indonesia. Di surat edaran penggunaan AI secara etik yang dikeluarkan oleh Kementerian Kominfo tadinya ya, itu memang sudah digariskan beberapa hal di sana, misalnya bagaimana aspek keamanan, lalu bagi pengembang dia harus transparan dan juga harus akuntabel, karena produk AI ini kan bisa menimbulkan bias, halusinasi dan lain sebagainya. Lalu ada juga soal hak cipta di sana, karena dia menggunakan data dari berbagai macam sumber gitu ya. Jadi transparansi itu penting sekali. Nah, jadi semua nilai-nilai itu diharapkan bisa diadopsi dengan baik oleh pengembang dan juga bisa diperhatikan oleh pengguna. Apakah levelnya itu di permen, perpres, ataukah undang-undang? Itu dilihat dari level kebutuhan yang ada saat ini dan antisipasi untuk perkembangan di masa depan. Jadi nanti akan ditakar dulu apakah cukup dengan permen atau kita naik ke perpres atau mungkin kita usulkan undang-undang itu untuk pengaturan AI ini. Untuk berkolaborasi dengan kementerian lembaga lain. Pasti kita kolaborasi dengan kementerian lain. Ini kan konsekuensi dari SOTK yang baru ya, struktur organisasi dan tata kelola yang baru karena perubahan nama dari Kominfo menjadi Komdigi ya, komunikasi dan digital. Nah, karena itu ada struktur di Komdigi, misalnya kalau yang lama Dirjen Aptika ya, Direktorat Jenderal Aptika, itu di struktur yang baru kan dipecah menjadi 3.
Nah, karena dia struktur yang baru, karena akan mesti ada siapapun mulanya. Nah, karena itu dibuat PLT gitu. Nah, PLT nah nantinya sampai kemudian turun Kepres yang untuk mengangkat secara definitif. Sementara struktur yang ada itu, struktur transisi ini diampu oleh PLT ini. Berarti cuma 3 bulan doang Pak, apa bagaimana Pak? Iya, prosesnya 3 bulan. Dan akan seleksi ulang apa tunjukkan secara langsung? Nanti kita lihat prosesnya. Dengan kalau kami melihat begini, industri kecil itu masalahnya bukan orang yang malas, bukan orang yang nggak mau belajar. Orang mau belajar kalau dia membawa keuntungan kan. Aku mau belajar ini karena kalau aku belajar ini aku dapat keuntungan. Orang harus sadar dulu. Pertanyaannya, terus terang memang selama ini pendekatan ekonomi bagi usaha kecil atau dengan teknologi maupun tidak dengan teknologi digital itu sekedar menekankan pada supaya sisi produsennya, sisi petaninya, sisi nelayannya, sisi peternaknya. Yuk, ternak lele dumbo. Yuk, tingkatkan produktivitas pertanian. Panennya jangan 2 kali setahun, jadi 3 kali setahun. Yuk, buat peternakan ayam yang produktivitas telurnya banyak, gitu kan? Sisi supply-nya, ya kan? Ayo, kita teknologikan. Tapi masalahnya, petani atau nelayan atau peternak itu oke belajar seperti itu. Tapi siapa yang beli? Ini masalahnya. Remuknya, ambruknya, tidak berkembangnya ekonomi rakyat adalah bukan karena rakyat tidak mau berproduksi atau meningkatkan produktivitasnya atau meningkatkan pengetahuannya atau skillsnya, tapi siapa yang membeli? Sisi demand-nya. Alhamdulillahnya di era Pak Prabowo, Mas Gibran ada program makan bergizi gratis. Yang sekarang baru bertahap, yang nanti insya Allah di tahun 2008 ada makan bergizi gratis. Kira-kira akan ada 82 juta orang akan makan dari Senin sampai Jumat. Butuh telur, butuh daging, butuh nasi, butuh sayur kangkung, butuh macam-macam, butuh jamur, mungkin butuh cabai. Artinya apa? Pemerintah sudah mengamankan siapa yang belinya. Nah, dengan pemerintah ini makin mudah untuk ngomong pada petani, UMKM. Yuk, pakai teknologi digital yuk, agar kamu bisa melaporkan kualitas berasmu, melaporkan kualitas telurmu dan sayuran-sayuranmu di platform digital yang sederhana ya, atau mungkin bisa dengan AI juga nantinya, agar nanti data-data dari kualitas telurmu, kualitas ayammu, kualitas padimu itu tersambung dengan dapur-dapur yang tiap pagi harus ngasih 82 juta orang makan. Nanti kalau sekarang penuh ya, 2028 sekarang kan bertahap. Kalau kita si petani nelayan yang disebut tadi nggak ngerti kegunaan AI, kalau kita kasih tahu, kalau kamu lakukan ini yang beli udah siap nih dapurnya nih, dapur di desa ini, dapur di sekolah itu, dapur di kecamatan itu, udah siap nih selama kamu pakai gini. Dan si petani, si peternak, si usaha UMKM itu nggak abstrak lihatnya, dia ngerti dapur di desa mana, dapur di sekolah SD apa, SMA mana, ngerti. Jadi teknologi kemudian menjadi sesuatu yang konkret. Ini menurut saya kunci pendekatan literasi teknologi digital bagi UMKM, bagi petani miskin, bagi nelayan adalah apa istilahnya? Insentif modelnya jelas, konkret. Kalau bahasa Inggrisnya, what's in it for me? Gunanya itu untuk aku apa? Itu yang kita lakukan. Pengetahuan digital tidak harus sampai AI yang kita pahami tadi ya, yang canggih,
penggunaan akar kajian digital yang pasti lama-lama juga menggunakan AI juga ya bertahap aja, tapi bahwa mereka akrab dengan online, bahwa kemudian kita kasih tahu AI itu nanti bisa ngasih masukan ke teleponmu, ke pusat teleponmu, di pusat koperasimu atau di kandangmu dengan IoT di kandangmu, bahwa kalori anak-anak sekolah SDX, SDY, SDZ di desa X, desa Y, di desa Z yang beberapa bulan ini makan dari hasil ayammu, hasil telurmu, hasil sayuranmu, mereka ini sudah tingkat misalnya rajin makan misalnya agak udah mulai gemuk. Nanti AI-nya akan laporkan gemuk nih. Kalau gitu kurangi produksi telurnya karena kemungkinan desa-desa yang jadi customermu, jadi pelangganmu akan mengurangi telur, tapi akan memperbanyak sayur misalnya. Yuk, keputusanmu untuk mengalokasi produksi, memindahkan produksi dari telur ayam menuju sayur akan membantu membuat keputusan. Oke, sekarang kandangnya agak dikurangi telur ayamnya, banyakin lahan untuk bikin lahan sayurnya. Kita harus melatih itu, nggak cepat, tetapi setidaknya dengan program makan bergizi gratis yang akan terus-menerus ini akan ada proses belajar. Disitulah pentingnya Komdigi. Saya sudah bicara juga pada wakil Menteri Komdigi. Kapan kita ketemu, kita akan undang dari BP Taskin, lembaga yang saya pimpin ini, kami pimpin untuk nanti mengasih rekomendasi kebijakan digitalisasi macam apa untuk membuat orang miskin bisa ikut di dalam program digitalisasi dan menyuplai makan bergizi gratis. Termasuk pemahaman atas bukan cuma AI, ada IoT, ya, ada AI, ada blockchain. Itu diterangkan tapi dengan satu bahasa yang tidak terlalu teknis, tapi kedua ditonjolkan ini loh, kalau kamu kuasai ini, perubahan kebutuhan dapur-dapur itu kamu bisa tahu, kamu bisa kemudian cepat memutuskan nanam apa, beternak apa. Oh iya, saya sudah ngobrol pada secara informal pada waktu kami sama-sama di Magelang, pada waktu kami sama-sama dikepung oleh Pak Prabowo di Sentul, sudah ngobrol. Tapi memang kita pernah juga rapat bersama dengan Bappenas, Badan Gizi, Menteri Sosial, BP Taskin, Kepala BP, sudah kita obrolkan juga tentang itu. Sudah, artinya beliau sudah memahami kira-kira seperti apa. Begitu. Paling awal tentu saja ini kan harus dikeroyok antar kementerian, bukan sekedar Komdigi menyediakan teknologinya atau pelatihannya, literasinya. Kemensos menyediakan graduasi dari mereka yang menerima bansos, BLT menjadi mau berdaya secara ekonomi, mandiri secara ekonomi, istilahnya graduasi. Ya kan, tidak lagi menerima bansos. Itu urusan Kemensos. Ya, urusan Badan Gizi Nasional, urusan menerima produk mereka. Menteri Desa nanti urusannya menyediakan lahan desanya misalnya. Pertaniannya produk-produk pertanian apa. BP Taskin adalah mengkoordinasikan itu semua sehingga antara program antar kementerian, antar lembaga ini tidak tumpang tindih. Apa yang sudah dikerjakan Kementerian Desa gak usah dikerjakan Kementerian Pertanian, gak usah dikerjakan oleh Badan Gizi Nasional. Seperti itu konkretnya. Kami makanya sedang mengundang beberapa kali rakor dengan beberapa kementerian dalam lembaga.